Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Nofri Haryantono, mahasiswa PPG Darjab Angkatan Kedua tahun 2021 Universitas Negeri Semarang akan melaksanakan PPL siklus kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu lagi pada pertemuan kedua tentang materi perilaku menyimpang. Eh, Pada pokok bahasan pertama kemarin kita sudah mempelajari tentang pengertian dari perilaku menyimpang dan ciri-ciri dari perilaku menyimpang. Ya, silakan Handoko untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum mengawali pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ya, terima kasih pada Ketua Kelas Handoko yang sudah memimpin berdoa. Baiklah, selanjutnya yaitu akan saya absen dulu. Lea Febi. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang perilaku menyimpang dengan sub pokok bahasan mengenai penggolongan perilaku menyimpang, ya, menurut jenisnya, ya, kemudian menurut jenis penyimpangannya atau bentuk-bentuk penyimpangannya, dan yang ketiga yaitu akibat-akibat dari penyimpangan. Nah, di mana tujuan pembelajaran yang akan kita capai ya setelah mempelajari sub bahasan kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik mampu untuk mendeskripsikan ya bentuk perilaku menyimpang dan akibat-akibat dari perilaku menyimpang. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik mampu untuk menganalisis ya bentuk dari perilaku menyimpang dan akibat-akibat dari perilaku menyimpang. Dari 4 gambar itu, apa yang kalian lihat? Gambar yang pertama ini. Menyontek satu. Silakan, Handoko. Suatu perilaku yang tidak seharusnya dilakukan pada anak sekolah. Mungkin ada yang lain, silakan. Penyimpangannya yang dilakukan di sekolah. Penyimpangan yang dilakukan di sekolah. Oke, terima kasih. Kemudian yang kedua, lihat ini ada anak kecil yang mandi di sungai dan seterusnya. Ini menunjukkan satu fenomena sosial yang bagaimana itu kira-kira. Apa yang kalian tangkap? Oh iya, sedang membuang air besar ya, betul sekali itu ya. Ya, ya satu sisi di situ menunjukkan apa? Ya bahwa ada orang yang sedang membuang air besar, ya sedang hajat, buang hajat, kemudian di belakangnya atau mungkin di sampingnya itu ada anak-anak yang sedang mandi di sungai, atau mungkin di sebelahnya lagi ada orang yang sedang mencuci, ya. Sehingga apa yang terjadi? Ya, dari situ bisa kita lihat bahwa ketika anak-anak itu sedang mandi kok ada yang mulai besar, itu kan sebagai bentuk apa? Ya, ketidaksesuaian ya, bahwa membuang hajat itu tidak pada tempat. Yang selanjutnya yaitu tentang peta konsep. Yang pertama tentang apa yang sub pokok bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama ya tentang menurut penyimpangan menurut jenisnya, itu ada 2 macam ya. Ya, berdasarkan jenisnya atau dalam katanya itu sifatnya. Itu yang pertama penyimpangan primer dan yang kedua adalah penyimpangan sekunder. Nah, apa itu penyimpangan primer? Ya. Ada yang mencoba untuk menjawab sebelum saya membahas lebih lanjut? Mungkin dari Fajrin atau mungkin dari Putri, silakan. Dilakukan oleh seorang. Penyimpangan ini masih dianggap wajar dan bisa diterima di tengah-tengah masyarakat secara wajar. Kalau yang sekunder itu bagaimana? Ilham atau mungkin Doni? Membolos kerja, Pak. Yang pertama, ya ini yang penyimpangan primer ya, atau primary deviation ya. Itu penyimpangan yang sementara dan masih adanya dan masyarakat itu masih mentolerir. Nah, yang kedua yaitu penyimpangan sekunder. Ya, ini ya. Yaitu bentuk perilaku menyimpang yang dilakukan sebagai bentuk pengulangan dari penyimpangan yang sebelumnya. Kenapa dikatakan sekunder? Para pemabuk dan penjudi, ada yang bisa menjawab? Karena bagi mereka itu suatu hal yang wajar-wajar saja. Maksudnya wajar itu kayak diulang-ulang terus gitu, Pak. Yang berikutnya tentang jenis-jenis penyimpangan. Nah, di sini jenis penyimpangan itu ada 4 ini ya. Yang pertama ya, yaitu tentang adanya
kejahatan atau kriminal. Perilaku menyimpang yang dianggap sebagai kejahatan atau kriminal. Ya. Itu apa? Yaitu tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Dalam kejahatan biasanya ya, penyimpangan yang dilakukan oleh devian itu akan membawa akibat yang merugikan bagi pihak lain. Ya. Kemudian yang kedua, penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual itu segala bentuk perilaku seksual yang tidak lazim ya dilakukan dalam masyarakat. Seseorang itu boleh melakukan hubungan seksual itu apabila sudah terikat oleh perkawinan yang sah ya. Ya sah. Menurut apa saja? Dan agama. Hukum formal ya. Hukum. Ya, hukum Terus agama, negara, ya. dan menurut agama. Agama ya betul. Yang ketiga ya masyarakat jelas. Apa saja bentuk-bentuknya dari bentuk penyimpangan seksual? Yang pertama kumpul kebo adalah hubungan seksual yang dilakukan laki-laki atau perempuan yang ya tidak terikat oleh perkawinan yang sah. Kemudian yang kedua apa? Yaitu pelacuran ya, atau dengan kata lain itu adalah suatu prostitusi. Kenapa itu dianggap penyimpangan seksual? Hubungan seksual yang dibayar dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. Oh ya, betul ya. Bahwa pelacuran itu hubungan seksual itu ya salah satu pihaknya itu mengharapkan suatu imbalan dalam bentuk ya materi atau sebagai bentuk imbal balik ya. Yang ketiga, homoseksual atau lesbi ya. Homoseksual atau lesbi itu yang bagaimana? Ya. Itu dilakukan oleh tentunya kalian sering dengar ya. Sesama jenis. Ya, sesama jenis antara laki-laki dan laki-laki, ya perempuan dengan perempuan, ya, itu dilakukan. Ya. Kemudian yang keempat transvestisme, itu penyimpangan seksual yang memenuhi keinginan seks dengan cara apa? Dengan cara mengenakan pakaian lawan jenisnya. Ya. Kemudian yang kelima, yaitu pedofilia, ya, memuaskan hasrat seksual ya pada pasangannya yang masih anak-anak, sama dengan homoseksual ya atau lesbi, tapi hanya saja targetnya adalah siapa? Anak-anak masih di bawah umur ya. Kemudian yang berikutnya ya eksibisionisme ya, seperti apa? Yaitu di mana kondisi itu memiliki suatu dorongan ya, fantasi untuk memperlihatkan alat kelaminnya pada orang asing itu tanpa persetujuan. Kemudian yang berikutnya yaitu voyeurisme ya. Itu sebagai bentuk ya kesukaan seseorang untuk memperhatikan orang lain. Biasanya wanita yang sudah dewasa yaitu ketika melakukan aktivitas intim atau pribadi. Makanya di sampingnya ini ada gambar contoh orang yang suka ngintip. Kemudian yang ke-8 yaitu frotteurisme. Ya, itu sebuah kelainan seksual menyebabkan penderitanya itu memperoleh kenikmatan seksual dengan cara mengusap ya organ seksualnya tanpa sepengetahuan korban. Kemudian yang ke-9 yaitu fetishisme ya. Timbul daya tarik secara seksual ya pada benda mati bagian tubuh tertentu secara umum ya tidak dipandang sebagai objek seksualnya. Ya. Itu. Dan yang terakhir yaitu skatologia telepon ya, itu melakukan hubungan seksual melalui telepon ya dengan kalimat-kalimat cabul atau mengirimkan gambar yang kalian sekarang tahu emoji-emoji yang ada di WhatsApp, stiker-stiker yang dibuat itu banyak sekali stiker-stiker yang menjurus ke arah pornografi. Kemudian yang ketiga, konsumsi yang berlebihan ya. Nah, dalam kategori ini dapat diberi contoh ya, mereka yang suka mabok ya, mereka itu menggunakan narkotika ya, yang menggunakan heroin, ganja, atau mungkin yang sekarang itu seperti sabu-sabu gitu ya. Itu akan sangat membahayakan. Kemudian yang berikutnya, penyimpangan dalam bentuk gaya hidup yang lain daripada yang lain atau eksentrik. Penyimpangan dalam bentuk gaya hidup dapat berupa sikap arogan ya. Dapat juga dalam bentuk hidup yang eksentrik. Sikap arogan itu yang bagaimana sih, Andre? Merasa benar, menang sendiri mungkin, Pak. Oh ya, merasa benar menurut diri sendiri. Ya, bisa, betul itu ya. Dari bentuk penyimpangan tadi tentunya akan muncul sebagai sebuah akibat yang muncul dari penyimpangan
penyimpangan apa saja? Yang pertama, yang kejahatan atau kriminal, itu akibatnya apa kira-kira? Kejahatan atau kriminal bisa mendapatkan dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Kalau seksual, kira-kira apa akibatnya yang muncul? Rugi diri sendiri. Kalau yang ketiga, akibatnya apa kira-kira? Ia mendapatkan penyakit, Pak. Kemudian yang terakhir, apa kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Gaya hidup eksentrik itu? Kucilkan di masyarakat, Pak. Ya, baik. Kita lihat akibat dari kejahatan ini. Yang pertama, akan menjadikan kehidupan terasa itu tidak nyaman. Ya, karena banyak pencurian, banyak pembunuhan, ya, jambret, perampok. Kita mau kemana-mana kan akhirnya tidak nyaman. Kemudian yang kedua, timbul rasa was-was. Ya. Kemudian akibat dari seksual. Nah, ini muncul akibat sosial, ya, muncul berbagai macam penyakit yang menjijikan, ya, dan membahayakan. Ada raja singa atau sifilis, ya. Di sini digambarkan orang yang terkena penyakit AIDS, ya. Kemudian yang berikutnya akibat konsumsi yang berlebihan. Kita pasti akan menjadi malas. Karena apa? Otak kita itu akan semakin lama semakin dikebiri, ya, karena pengaruh obat, malas berpikir, tidak memiliki gaya hidup, ya jelas, ya, tidak adanya semangat untuk hidup. Karena ini apa? Selalu bermalas-malasan. Ya, kemudian yang ketiga, rusaknya susunan anggota badan. Dan yang berikutnya yaitu akibat dari gaya hidup, perilaku yang lain daripada yang lain, ya, yang tidak sesuai dengan perilaku dalam masyarakat. Ya, pasti merugikan orang lain ataupun diri sendiri. Ya, tadi sudah dicontohkan, ya, oleh Antoko, oleh Lea, atau mungkin oleh Andre tadi. Itu materi yang dibahas pada pertemuan hari ini. Kita ambil kesimpulan bersama-sama, ya. Yang pertama, bahwa dari penyimpangan itu jenisnya atau sifatnya itu ada penyimpangan primer dan sekunder. Kemudian yang berikutnya adalah dari bentuk atau jenis penyimpangannya, yaitu ada 4. Yang pertama itu adalah penyimpangan kriminalitas atau kejahatan. Kemudian yang kedua yaitu apa? Penyimpangan seksual. Yang ketiga adalah penyimpangan terhadap apa? Penggunaan konsumsi yang berlebihan atau penggunaan narkotika. Kemudian yang terakhir adalah penyimpangan gaya hidup. Dan masing-masing dari bentuk kejahatan itu akan menimbulkan akibat. Yang pertama, kejahatan atau kriminal itu bisa menimbulkan perasaan was-was, tidak nyaman, ya. Terus kemudian yang kedua yaitu penyimpangan seksual, itu akan muncul satu penyakit yang sangat berbahaya dan menular, ya, organ tubuh kita juga tidak sehat juga, ya. Akibat yang muncul dari konsumsi yang berlebihan itu akan menjadi malas, ya, tidak memiliki gairah hidup, rusaknya susunan anggota badan, timbul berbagai banyak penyakit, dan juga, ya, daya imunitas, ya, atau daya tahan tubuh kita itu akan semakin rentan. Dan yang terakhir yaitu akibat dari gaya hidup, yaitu yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat akan bisa merugikan orang lain maupun diri kita sendiri. Ya, itu kesimpulannya, ya, dari materi yang saya berikan pada hari ini. Dan nanti untuk tugas, ya, untuk lembar kerja peserta didik, ya, ini nanti silakan kalian buka kembali di LMS tentang materi perilaku menyimpang, satu kelompok 4 orang. Ya, kalian yang harus kalian lakukan apa? Ya, kalian mendiskusikan dengan kelompok kalian. Kalian mengklasifikasikan, ya, jenisnya apa, jenis penyimpangannya. Kalian analisis akibat dari penyimpangan tersebut. Kalian memberikan suatu solusi, ya, berikan solusi menurut diri kalian sendiri agar tidak penyimpangan itu tidak terjadi kembali. Di situ juga ada tempatnya tersendiri untuk mengumpulkan tugas yang kalian buat. Ya, saya kira itu, ya, karena waktunya sudah habis, dan semoga bermanfaat dan ilmu yang kita peroleh ini menjadi berkah untuk kita semua, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.